Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Devitasari dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis penyakit yang ada pada sistem kardiovaskular pada manusia. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari penyakit kardiovaskular adalah berbagai kondisi di mana terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina, dan juga stroke. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab penyakit jantung. Penyakit jantung ini disebabkan oleh kerusakan, penyumbatan, peradangan, dan juga kelainan pada jantung, otot, maupun pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Penyumbatan di pembuluh darah ini biasanya disebabkan oleh plak. Plak ini menumpuk pada arteri yang rusak. Penumpukan plak pada arteri koroner mungkin dimulai pada masa kanak-kanak. Seiring berjalannya waktu, plak dapat mengeras dan kemudian pecah. Plak yang mengeras akan mempersempit arteri koroner yang mengurangi suplai aliran darah yang kaya oksigen ke jantung. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada atau ketidaknyamanan yang disebut dengan angina. Jika plak pecah, kepingan darah yang disebut dengan platelet akan menempel pada lokasi cedera. Platelet yang mengumpul mungkin akan membentuk bekuan darah. Gumpalan darah tersebut akan lebih mempersempit arteri koroner dan memperburuk angina. Jika bekuan menjadi lebih besar, maka dapat menyumbat arteri koroner secara menyeluruh dan dapat menyebabkan penyakit jantung atau serangan jantung. Berikut ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis penyakit yang ada pada sistem kardiovaskular. Untuk penyakit yang pertama yaitu kelainan jantung kongenital atau cacat jantung bawaan. Kondisi ini dapat terjadi ketika struktur jantung tidak sempurna pada saat seseorang masih dalam kandungan. Untuk gejalanya sendiri yaitu yang pertama, perubahan warna kulit seperti warna kebiruan atau pucat sianosis. Yang kedua, pembengkakan kaki dan perut. Yang ketiga, mudah lelah atau sesak napas sesaat setelah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner ini dapat terjadi karena adanya penyumbatan satu atau lebih pembuluh darah yang disebabkan oleh akibatnya aliran darah yang ada pada tubuh manusia menjadi tidak normal. Untuk gejalanya sendiri yaitu 1. Nyeri dada, 2. Tertekan di daerah dada, 3. Rasa berat di dada, 4. Rasa mual atau nyeri ulu hati, 5. Keringat dingin, dan yang terakhir yaitu rasa terbakar. Penyakit kardiovaskular yang selanjutnya yaitu aritmia. Aritmia ini merupakan kelainan jantung yang ditandai dengan detak atau ritme jantung yang tidak normal, di mana detak jantung dapat dikatakan terlalu cepat atau terlalu lambat, terlalu awal atau tidak normal. Untuk gejalanya sendiri yaitu 1. Jantung berdebar-debar, yang kedua detak jantung terlalu cepat atau terlalu lambat, yang ketiga pusing, yang keempat nyeri dada, sesak nafas, berkeringat, pingsan atau sinkop atau hampir pingsan, yang terakhir yaitu palpitasi atau detak jantung seperti terlewat dan berdebar. Untuk penyakit sistem kardiovaskular yang selanjutnya yaitu endokarditis. Endokarditis ini merupakan infeksi yang memengaruhi membran bagian dalam ruang atau katup jantung atau biasa disebut dengan endokardium. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit cacat jantung bawaan atau kelainan kongenital dapat memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. Untuk gejala endokarditis sendiri yaitu
demam, sesak nafas, kelelahan, pembekakan di kaki atau perut, denyut jantung yang tidak teratur, batuk kering terus-menerus, muncul ruam kulit atau bintik-bintik kemerahan atau keunguan yang tidak biasa. Penyakit sistem kardiovaskular yang selanjutnya atau yang kelima yaitu penyakit katup jantung. Penyakit ini dapat terjadi karena adanya kerusakan katup jantung yang diakibatkan oleh penyempitan atau stenosis, kebocoran atau regurgitasi atau insufisiensi, ataupun penutupan yang tidak sempurna, biasa disebut dengan prolaps. Untuk gejalanya sendiri yaitu yang pertama nyeri dada, yang kedua kelelahan, yang ketiga sesak nafas, yang keempat detak jantung yang tidak teratur, yang kelima kaki atau pergelangan kaki bengkak, dan yang terakhir yaitu pingsan atau disebut dengan sinkop. Itulah beberapa jenis penyakit sistem kardiovaskular yang ada pada manusia. Untuk selanjutnya, bagaimanakah cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskular? Kita dapat menerapkan kebiasaan pola hidup sehat untuk menjaga sistem kardiovaskular pada diri kita. Misalnya, dengan berhenti merokok, olahraga secara teratur, mengurangi makanan yang berlemak, mengkonsumsi banyak serat. Kemudian, selain yang saya sebutkan tersebut, kita juga dianjurkan untuk menjaga berat badan, pola istirahat yang cukup, mengelola stres, dan juga rutin memeriksakan diri ke dokter. Baiklah, cukup sekian video presentasi dan penjelasan dari saya. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat pada kalian. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.